Memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi jika orang tersebut telah menorehkan luka begitu dalam. Namun, belajar memaafkan juga perlu dilakukan demi kebaikan diri kita sendiri. Apalagi jika orang yang bersangkutan juga sudah meminta maaf. Jangan sampai kita menyimpan dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita. Sifat dendam adalah sifat yang tidak baik. Apabila ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, baik disengaja maupun tidak, kita dianjurkan untuk memberi maaf dibanding menyimpan dendam. Hal ini karena menyimpan rasa dendam bisa memberi dampak buruk bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Kali ini, kita akan membahas 6 dampak buruk menyimpan rasa dendam, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Membuat hidup menjadi tidak tenang. Apabila kita menyimpan rasa dendam terhadap orang lain, maka kita akan terus selalu mengingat kesalahan yang telah diperbuat oleh orang tersebut. Akibatnya, kita akan tetap merasa kesal atas kesalahan tersebut meskipun kejadiannya sudah lewat waktu yang lama. Karena rasa kesal dan marah yang tetap ada di dalam diri kita, maka hidup kita menjadi tidak tenang. Maka dari itu, jangan biarkan dendam merasuk dalam diri dan bersarang lama di dalamnya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi kondisi mental kita. Mood atau kondisi hati kita menjadi kurang baik, sehingga ketika menjalani aktivitas sehari-hari, kita menjalaninya dengan kurang baik pula. Selain itu, kita juga akan sulit untuk merasa bahagia karena pikiran kita selalu diisi dengan kesalahan orang lain, sehingga sulit untuk diisi dengan pikiran yang menyenangkan. Bagaimana hidup kita bisa bahagia jika hati kita masih terus mengingat rasa sakit yang berkepanjangan? Maka belajar ikhlas perlu kita lakukan agar bisa berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan. 2. Menyebabkan stres dan kecemasan. Seseorang yang menyimpan rasa dendam, pikirannya seringkali terus-menerus dipenuhi dengan pemikiran negatif tentang hal buruk yang dialaminya. Hal ini akan memberikan ketegangan yang tidak sehat dalam tubuh dan pikiran, sehingga meningkatkan stres dan kecemasan. Rasa stres dan kecemasan ini dapat mempengaruhi mood secara keseluruhan dan meningkatkan risiko gangguan emosional seperti depresi. Jika tidak ditangani dengan baik, rasa dendam dapat menjadi faktor risiko untuk masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan stres pasca trauma, PTSD. Oleh karena itu, jangan biarkan dendam menguasai pikiran kita. Penting bagi kita untuk belajar cara mengelola emosi negatif seperti dendam, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi stres dan kecemasan dalam hidup kita. 3. Menjadi kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Menyimpan dendam hanya akan membuat kita selalu ingat akan kejadian buruk yang pernah kita alami. Selain membuat kita stres, hal tersebut juga akan mempengaruhi emosi kita. Misalnya rasa marah, benci, dan juga sakit hati akan muncul kembali saat kita mengingatnya. Saat emosi kita sedang tidak stabil, kita akan menjadi tidak fokus pada kegiatan yang sedang dilakukan. Menyimpan rasa dendam juga dapat menghambat pertumbuhan pribadi kita. Ketika kita terlalu fokus pada dendam, kita kehilangan fokus pada perkembangan diri dan kebahagiaan kita sendiri. Kita akan terjebak dalam siklus negatif yang tidak memungkinkan kita untuk berkembang. Dampak negatifnya akan membuat kita menjadi tidak produktif, sehingga tidak bisa memberikan hasil maksimal pada sesuatu yang sedang kita kerjakan. Untuk itu, janganlah menyimpan dendam agar kita bisa fokus pada hal lainnya yang tak kalah penting di dalam hidup kita. 4. Selalu berprasangka buruk.
Menyimpan rasa dendam seringkali membuat seseorang sulit untuk memaafkan orang yang telah menyakitinya. Rasa dendam juga seringkali menyebabkan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Ketika menyimpan rasa dendam terhadap seseorang, maka yang ada dalam pikiran kita, orang tersebut dipenuhi dengan gambaran-gambaran buruk. Akibatnya, kita akan selalu berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Meskipun orang tersebut melakukan kebaikan kepada kita, kita akan menganggapnya buruk atau mengira ada maksud terselubung di balik tindakan baik tersebut. 5. Membuang-buang waktu dan energi. Ketika kita menyimpan rasa dendam, kita seringkali akan memikirkan cara untuk membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Ini bisa memakan waktu yang berharga, yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan menyenangkan. Pikiran yang dipenuhi dengan dendam dapat menguras energi kita, membuat kita merasa lelah dan sulit untuk fokus pada hal-hal yang sedang kita kerjakan. Padahal, waktu yang kita gunakan untuk menyusun rencana balas dendam bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya, menghabiskan waktu bersama teman-teman atau keluarga, melakukan hobi yang kita sukai, atau mencari kesempatan untuk belajar dan berkembang. 6. Selalu berpikiran jahat. Saat kita menyimpan dendam kepada orang yang telah menyakiti kita, seringkali kita ingin dia juga mengalami rasa sakit yang sama seperti kita, atau bahkan lebih. Sehingga hal tersebut berpotensi membuat kita ingin membalasnya dengan lebih kejam. Kita akan berpikiran jahat untuk melakukannya. Hal tersebut tentunya tidak baik untuk kita lakukan. Karena apa bedanya kita dengan orang yang sudah menyakiti kita, sama-sama berbuat jahat. Meskipun dia yang lebih dulu menyakiti kita, namun hal tersebut juga tidak bisa membenarkan tindakan kita untuk membalas dendam. Jangan sampai kita bertindak di luar batas dan baru menyesalinya di kemudian hari. Lebih baik kita memaafkan dan melepaskan dendam, agar kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Itulah 6 dampak buruk menyimpan rasa dendam, versi calon orang bijak. Ingatlah bahwa memaafkan bukan berarti mengesampingkan perasaan kita, tetapi membebaskan diri kita dari beban yang tidak perlu. Jika kalian suka dengan video ini, mohon dukungannya untuk share, like, komen, dan subscribe ya.